Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena telah memberikan kita kesempatan hidup sampai detik kali ini, serta tak lupa pula kita mengirimkan salam serta salawat kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad sebagai rahmatan lil alamin. Sini saya akan mempresentasikan sedikit mengenai aset dan liability pada perbankan, mengenai 5 bank yang dapat bertahan selama pandemik ini. Yang pertama itu pendahuluan dari sisi sektor tekanan pandemik pada beberapa bank. Posisi sektor perbankan akibat tekanan pandemik pada beberapa bank tersebut mengalami penurunan jumlah kredit, pendapatan bunga bersih, DPK atau dana dari pihak ketiga, dan laba bersih, tetapi berhasil dikembalikan walaupun kenaikan yang didapatkan oleh bank tersebut belum setara dengan apa yang mereka dapatkan sebelum masa pandemik. Lanjut, latar belakang mengapa laporan keuangan sangat penting bagi investor. Laporan keuangan sangat penting bagi investor karena dengan melihat laporan keuangan, maka penawaran modal akan dapat membaca kemajuan ke depannya sebagai hal yang harus dilakukan oleh investor. Laporan keuangan bisa dijadikan sebagai alat untuk menilai bagaimana suatu bank dapat berjalan bahkan berkembang ke depannya, dan juga dapat dijadikan gambaran untuk menilai bagaimana kinerja suatu bank, termasuk dalam investasi. Bagi investor, laporan keuangan juga bisa dijadikan mereka yakin atau tidak memberikan dana investasi tambahan. Hal ini dikarenakan informasi di dalam laporan keuangan bisa memberikan hasil analisis bagaimana suatu bank atau perusahaan akan mengembangkan dan menginvestasikan tersebut, kemudian dijadikan keuntungan bagi investor. Lanjut, ketiga, pembahasan kinerja bank beraset jumbo terdiri dari yang saya ambil sampel di sini, yaitu Bank BRI. Kredit yang disalurkan oleh Bank BRI pada kuintal pertama tahun 2020, 900 pendapatannya kredit yang disalurkan adalah sebesar 930,73 triliun. Kemudian kuintal kedua tahun 2020 sebesar 922,73 triliun. Yang ketiga, kuartal ketiga pada tahun 2020 sebesar 935,35 triliun. Adapun DPK atau dana dari pihak ketiga yang dikumpulkan oleh Bank BRI
pada kuartal pertama tahun 2020 sebesar 1028,99 triliun, kuartal kedua tahun 2020 1072,5 triliun, dan kuartal ketiga tahun 2020 1131,93 triliun. Pada tahun 2020 BRI menyalurkan kredit dengan jumlah kuartil 1 sebesar 930,73 triliun dan mengalami penurunan sebesar 7,79 triliun pada kuartil 2 dengan jumlah 922,97 triliun. Kemudian mengalami kenaikan penyaluran kredit sebesar 12,38 triliun pada kuartal ketiga, sekaligus melebihi penyaluran kredit pada kuartal pertama, yaitu kuartal pertama sebesar 930,73 triliun, menjadikan kuartal ketiga sebesar 9,935,35 triliun kredit yang disalurkan oleh Bank BRI. Kredit yang dilemparkan oleh Bank BRI akan selalu mengalami returns yang apabila hasil perhitungan return positif, maka itu dinyatakan investasi mengalami keuntungan. Sebaliknya, apabila returns negatif, maka investasi mengalami kerugian. Peristiwa pada Bank BRI yang terjadi di kuartal 1 sampai kuartal ketiga mengalami kerugian, namun mendapatkan keuntungan berlebih pada kuartal ketiga, sehingga aset pada Bank BRI mengalami keuntungan walaupun sempat mengalami kerugian. Pada Bank BRI, DPK atau dana dari pihak ketiga pada kuartal 1 sebesar 1028,99 triliun dan mengalami kenaikan sebesar 43,51 triliun pada kuartal kedua sebesar 1073,1072,5 triliun, sehingga pada kuartal ketiga mengalami kenaikan yang drastis, yaitu sebesar 1131,93 triliun, sehingga dana yang diperoleh dari pihak ketiga jika dilihat melalui liability dipengaruhi oleh jumlah bunga yang ditetapkan oleh pihak bank kepada peminjam. Yang terakhir, penutup. Kebijakan yang mungkin diambil apabila terjadi tekanan seperti pada masa ini atau pandemik ialah hendaknya bagi bank yang memiliki modal besar bisa lebih konservatif dalam memberikan pinjaman, dan bagi bank yang memiliki modal rendah bisa mengkaji kembali atau melihat kecukupan modal saat restrukturasi kredit berjalan, dan yang terpenting menyeimbangkan likuiditas dengan profit agar tidak menggerogoti modal perseroan. Mungkin itu saja video dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.